jiwaku akan meronta menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Lihatlah Tuhan, pergumulanku, padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, yang mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kedua ayat ini kita mengenal sepasang suami istri, ya, yang saling bertentangan atau boleh dibilang bertolak belakang karakternya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dua orang yang sangat berbeda bisa menjadi satu? Ini sesuatu yang tidak dikatakan di Alkitab, ya. Seorang istri yang bijak dan cantik bersama suami yang kasar dan jahat. Ini kemungkinan, ya, di atas perjodohan orang tua. Penyatuan ini terjadi karena perjodohan yang direncanakan orang tua. Terlebih lagi kalau kita lihat latar belakangnya daripada si Nabal ini, dikatakan Nabal adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia kaya. Banyak orang tua pada waktu itu juga mungkin berpikir bahwa materi adalah sesuatu yang bisa menjamin kebahagiaan daripada putrinya atau anaknya, sehingga mereka rela memberikan kepada orang yang mungkin karakternya belum diketahui, tapi yang pasti materinya sudah menyolok di hadapan mereka. Nah, saudara, kalau zaman sekarang juga mungkin kita bisa ketahui ada beberapa pernikahan yang mempertimbangkan masalah materi menjadi nomor satu, sedangkan karakter pasangan menjadi yang terakhir dipertimbangkan. Jelas ini pernikahan, cara menikah yang salah itu akan mendatangkan banyak masalah di dalam kehidupan. Tapi bagaimana dengan kisah daripada pasangan yang berbeda ini? Berbeda, bertolak belakang begitu, ya, karakternya. Apakah pernikahan mereka tidak bisa menjadi pernikahan yang utuh? Saudara, saya ingin mengajak kita semua melihat karakter daripada masing-masing pribadi ini dulu. Yang pertama, Nabal. Firman Tuhan katakan Nabal ini orang yang jahat dan kasar. Selain dia pengusaha yang sukses, dia adalah pribadi yang jahat dan kasar. Bahkan di ayat ke-17, ya, dengan kasus dia menolak Daud begitu, ya, sehingga akhirnya Daud marah begitu, menolak permintaan tolong dari Daud begitu, ya. Daud mengharapkan pertolongan adalah pengiriman ransum makanan buat pasukannya, tapi dia menolak, bahkan menghina Daud. Mungkin dianggapnya Daud sebagai budak-budak yang melarikan diri daripada tuannya. Itu membuat Daud marah dan murka.
Nah, itu akan mendatangkan akibat yang luar biasa. Pada waktu itu Daud sudah memutuskan ingin memusnahkan seluruh pria yang ada di rumah daripada Nabal, termasuk Nabalnya. Akan dimusnahkan. Jadi Daud sudah berkomitmen seperti itu. Nah, ada seorang karyawan Nabal yang lapor kepada istrinya. Nah, karyawannya ini bilang, Nabal itu orang dursila, ya. Ini memperjelas kata jahat. Orang dursila itu ini bahasa Indonesia yang lama, ya. Dursila itu adalah orang yang perbuatannya jahat, kejam. Nah, dikatakan oleh karyawannya, orang ini yang tidak bisa dengar perkataan orang lain, tidak bisa istilahnya mendengar nasihat, atau tidak juga mau peduli nasihat orang. Nah, inilah Nabal. Bahkan di ayat 25, ketika istrinya datang menghadap Daud, minta pengampunan buat keluarganya, Abigail ini mengatakan Nabal orangnya sesuai dengan namanya, bebal orangnya. Ya, memang arti kata Nabal ini adalah bebal, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bodoh. Bodoh ini bukan bodoh yang biasa, saudara. Bodoh ini bukan sekedar bodoh karena tidak berpengetahuan. Kalau Nabal orang yang bodoh, mungkin dia tidak akan menjadi pengusaha yang sukses. Dia akan banyak ditipu orang. Tapi Nabal ini adalah orang yang sukses di dalam berbisnis. Jadi bukan bodoh yang biasa. Bodoh ini adalah ternyata di dalam bahasa aslinya mengandung pengertian orang yang tidak peka terhadap kehendak Tuhan dan tidak peka terhadap manusia. Di hadapan Tuhan dia selalu berbuat dosa. Di hadapan manusia dia selalu menjadi pribadi yang menjengkelkan dan membuat kemarahan. Nah, kira-kira gambaran Nabal dengan karakternya adalah seperti itu. Nah, saudara, bagaimana dengan Abigail? Seorang perempuan yang bijak, dikatakan bijak dan cantik. Cantiknya Abigail ini bukan cantik sekedar fisik, tapi memiliki pengertian dia adalah pribadi yang menyenangkan, enak dilihat, begitu ya. Banyak orang cantik tidak enak dilihat karena karakternya, tapi Abigail tidak demikian. Abigail itu cantik luar dan dalam, ya. Fisiknya oke, tapi di dalamnya juga oke. Pribadinya, karakternya itu menarik perhatian, jadi enak dilihat. Nah, dikatakan juga bijak. Saudara, kita tahu bijak itu berarti memiliki hikmat, gitu ya. Hikmat itu asalnya dari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat. Jadi boleh dikatakan Abigail ini adalah pribadi atau seorang istri yang takut akan Tuhan, sehingga dia memiliki kebijaksanaan. Nah, saudara, yang paling menarik adalah sekalipun Abigail ini menikah dengan orang yang moralnya seperti itu, yang kelakuannya seperti itu, maksudnya jahat, berbeda sekali dengan dia, tapi Abigail ini tidak terpengaruh atau tidak tercemari. Dia tetap memiliki karakter yang bijaksana. Dia tetap cantik di dalam luar dan dalamnya. Abigail tidak menjadi istri yang kemudian karena sakit hati suaminya seperti itu, jahat, kelakuannya memalukan, dia menjadi pribadi yang kemudian membalas kejahatan suaminya dengan jahat juga, atau menjadi frustasi yang kemudian stres, tak berdaya, gak bisa mikir apa-apa kecuali menyimpan kepahitan. Abigail tidak seperti itu. Abigail pribadi yang takut akan Tuhan. Seorang wanita yang takut akan Tuhan memiliki kebijaksanaan, sehingga dia bisa menaruh permasalahan dengan baik dan tanpa dia harus tercemar. Ketika Nabal melukai perasaan Daud dan membuat Daud naik pitam dan ingin membunuh, Abigail tampil. Dia maju ke hadapan Daud. Dia menyembah, berlutut, dan membawa barang-barang sebagai persembahan untuk Daud, seperti apa yang dibutuhkan Daud, apa yang diminta Daud sebelumnya. Saudara, Abigail mengatakan di dalam ayat 24, biarlah dia menjadi penanggung akibat kesalahan daripada suaminya. Inilah sikap yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Saudara, ketika pasangan kita melakukan kesalahan, kita tidak kemudian menjadi musuh atau menjadi orang yang berseberangan dengan dia, tapi menjadi penolong bagi orang yang melakukan kesalahan.
Dan inilah yang dilakukan oleh Abigail. Dia menjadi penolong bagi Nabal. Dia mau menanggung kesalahan daripada Nabal. Dia berlaku bijaksana bagaimana supaya kemarahan Daud pun tidak ditimpakan kepada keluarganya, supaya keluarganya tidak dimusnahkan. Abigail adalah pribadi yang menjaga keutuhan daripada keluarganya. Kalau Nabal adalah pribadi yang mewakili di mana orang ini menjadi egois, tidak peduli orang lain, tidak peka terhadap perasaan pasangan, bahkan orang-orang yang ada di dalam keluarganya, dan bahkan dia tidak peduli kalau keluarganya runtuh. Saudara, menjaga keutuhan daripada keluarga adalah tanggung jawab kita. Tapi kita juga bisa memilih untuk meruntuhkan keluarga kita kalau kita bersikap seperti Nabal. Nabal tidak selalu seorang pria. Nabal bisa juga seorang wanita di dalam kehidupan kita sekarang. Abigail tidak selalu seorang wanita. Abigail bisa juga seorang pria di dalam keluarga kita. Tergantung karakter mana yang Anda dan saya pilih untuk Anda hidupi di dalam kehidupan berkeluarga. Anda mau menjadi orang yang egois? Anda menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan? Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri, maka Anda akan menjadi orang yang dengan mudah meruntuhkan keluarga Anda. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang yang menjaga keutuhan keluarga, Anda akan menjadi orang yang bijak, menjadi seperti Abigail, berani menanggung juga akibat daripada kesalahan keluarga, kesalahan suami, dan tidak meninggalkannya, menanggung akibat daripada kesalahan istri, dan tidak mengindahkannya. Maksud saya tidak mengabaikannya atau menghindarinya atau meninggalkannya. Saudara, banyak sekali pasangan yang konseling saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan pasangan dan mengatakan karena dia berbuat jelek, karena dia berbuat hal yang buruk, saya yang kena dampak. Sepertinya tidak rela. Padahal di dalam pernikahan, di dalam janji pernikahan, waktu diteguhkan dikatakan kalian tidak lagi dua, tetapi satu. Jadi kalau satu salah, ya satunya terlibat, begitu ya. Jadi harus saling menjaga. Tidak bisa kamu tanggung salahmu sendiri. Itu tidak boleh terjadi di dalam keluarga. Kalau engkau mau menjadi keluarga yang utuh, belajar bersama-sama, belajar menanggung akibat dari pasangan kita. Saudara, lalu mungkin akan ada yang berkata, terus bagaimana? Apakah kita harus terus menanggung akibat Nabal yang ada di rumah kita? Saudara, jangan takut, ya. Firman Tuhan juga mengatakan kelakuan istri dapat menyelamatkan suami, ya. Bahkan suami yang belum percaya Tuhan akan diselamatkan oleh perbuatan, bukan perkataan istri. Kalau istrinya setia, takut akan Tuhan, maka suaminya suatu kali akan bertobat. Saya yakin karena itu firman Tuhan, bukan janji semata-mata manusia, tapi itu perkataan firman Tuhan. Kalau saya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, saya percaya pasangan saya akan ditolong Tuhan dan akan mengalami perubahan. Itulah seharusnya iman seseorang yang ingin menjaga keutuhan keluarganya, bukan kemudian menjadi frustasi. Orang frustasi dan putus asa karena kelakuan pasangannya itu adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mempercayai firman Tuhan. Jadi orang yang mau menjaga keutuhan keluarganya adalah orang yang bergantung pada Tuhan dan percaya penuh akan janji-janji Tuhan, ya, tidak ragu terhadap janji Tuhan. Sekalipun pasangan kita mungkin belum berubah karakternya, masih seperti atau menjadi Nabal di rumah, begitu ya, tetaplah engkau menjadi Abigail yang tidak terpengaruh. Tetaplah menjaga keutuhan. Dan saya hanya mau mengatakan, bukan menakuti, tapi ini fakta, ya. Nabal yang tidak berubah, akhirnya kalau tidak bisa dirubah dengan situasi di rumah, dengan kasih dan cinta dari pasangan, maka tangan Tuhan yang turun. Firman Tuhan mengatakan
Nabal akhirnya dicabut Tuhan nyawanya. Waktunya diselesaikan waktu itu juga. Ya, diselesaikan oleh Tuhan karena dia tidak menolak untuk berubah. Dia menolak untuk berubah dan terus menyakiti keluarganya. Dan Tuhan menghentikannya dengan caranya. Nah, saudara, saya hanya mau memberikan semangat buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, anggota keluarga Kristen. Siapapun kita, baik suami maupun istri, mari sama-sama menjadi orang yang menjaga keutuhan keluarga dengan belajar menjadi Abigail. Tidak harus perempuan, tidak harus laki-laki. Menjadi karakter yang takut akan Tuhan. Baik buat kita semua untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Kiranya firman Tuhan malam ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada saat ini bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau tetap menolong kami. Kiranya kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang terus bertumbuh secara rohani. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini juga mampu bertumbuh di dalam relasi kami, di dalam masalah-masalah yang kami hadapi, termasuk masalah ekonomi kami juga bisa mengatasinya Tuhan. Jadikan kami anggota keluarga yang terus aktif membangun akan keutuhan keluarga kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pendampingan Tuhan terhadap anak-anak kami yang pada saat ini belajar secara online. Kiranya kepada mereka Tuhan berikan kemampuan juga untuk terus beradaptasi dengan mudah dengan cara belajar yang baru, di mana mereka harus belajar secara online. Kiranya ilmu yang mereka dapatkan tidak berkurang, tapi mereka mampu melengkapi mereka Tuhan, untuk menjadikan mereka lebih bisa berprestasi. Tuhan, mampukan setiap anak-anak kami untuk belajar dengan baik Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini masih bergumul dengan pekerjaannya. Ada yang masih baru lulus sekolah dan mencari pekerjaan dan belum dapat. Dan mungkin ada juga di antara kami yang sudah kehilangan pekerjaan dan masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau menuntun mereka ke tempat di mana mereka bisa berkarya, menghasilkan sesuatu Tuhan. Entah itu di dalam sebuah perusahaan ataupun di mana mereka harus mungkin membangun usaha mereka secara mandiri. Tuhan, bukakan mereka jalan dan beri mereka hikmat untuk menjalaninya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan dalam kasus Omnibus Law ini ya Tuhan, yang sedang diperdebatkan. Kiranya ya Tuhan, mereka yang saling bertentangan ini bisa mendapatkan titik temu, sehingga cara berbicara pun bisa menyambung ya Tuhan, bisa dimengerti satu dengan yang lain, sehingga kesepakatan tentang Omnibus Law ini ya Tuhan boleh menjadi berkat buat negara kami ya Tuhan. Dan para pemimpin, kiranya Tuhan beri hikmat untuk dapat mengatasi demo-demo daripada anak-anak mahasiswa maupun para buruh ya Tuhan. Kiranya kepada mereka Tuhan beri kemampuan untuk berbicara dengan baik ya Tuhan, menyampaikan maksud dan tujuan daripada undang-undang Omnibus Law ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan di negara kami, dan beri hikmat juga kepada para pendemo ya Tuhan, supaya kepada mereka Tuhan beri hikmat, supaya kebenaranlah yang mereka perjuangkan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan juga secara membabi buta tanpa mengetahui undang-undang apa yang sedang mereka permasalahkan. Tuhan beri hikmat kepada para pendemo ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.